Perkenalkan, nama saya Sautulus Situmorang. NIM saya 103012400241. Saya dari kelas IF 4812. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ataupun membuat video tentang tugas kalkulus subcelo 313. Oke, jadi di sini untuk soal yang pertama itu ada 5 bagian ya, A, B, C, D, dan E. Kita mulai dari A. Jadi di sini sebuah partikel itu bergerak di sepanjang lintasan berupa helix yang diberikan. Untuk RT-nya itu sin T, sin TI plus cos TJ plus T kuadrat min T plus 2K. Nah, di mana komponen K-nya ini, komponen vektor K ini, itu menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah. Dan T-nya harus lebih dari sama dengan 0. Jadi, yang pertama kita kerjakan yang bagian A. Itu apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah atau tidak. Oke. Jadi secara geometris itu untuk vektor posisi dari helix ini untuk yang bidang x-nya ini itu dia menyatakan bahwa geraknya ini itu melingkar, dan untuk bidang k ini atau komponen k ini itu dia menyatakan untuk pergerakan yang vertikal. Nah, jadi di sini dapat kita lihat untuk sin t-nya ini itu persamaan parameter untuk si X. Kemudian untuk cos T-nya ini itu Y. Dan untuk T kuadrat min T plus 2 ini Z. Oke. Nah, jadi jika ditanya pernah bergerak ke bawah atau tidak, di sini kita dapat melakukan identifikasi terhadap komponen si K-nya. Jadi yang dimana untuk nyatain nih pergerakan vertikal ataupun persamaan dari parameter si Z ini. Oke. Jadi di sini kita dapat ZT itu ini kita tulis ya. Berarti T kuadrat min 3T plus 2. Mohon maaf ya, karena di sini saya menulisnya pakai mouse, jadi sedikit agak lama. Oke, jadi di sini saya turunkan untuk terhadap waktu ya. Jadi kita dapat turunan pertamanya itu D CT per DT ya. Oke, turunan pertamanya itu 2T min 3. Oke, jadi jika ini ya, jika ini itu bergerak ke bawah, maka dapat kita simpulkan jika 2T min 3 ini itu harus lebih kecil dari 0 dong. Atau kata lainnya nilainya negatif karena ke bawah. Nah, maka kita dapat 2T kurang dari 3, maka T-nya kurang dari 32. Oke, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa, nah di sini tadi kan syaratnya kan T-nya lebih dari 0 ya. Nah, jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa ya ini pernah bergerak ke bawah saat intervalnya itu berada pada T-nya kurang dari lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3/2. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab yang bagian B. Jadi di sini apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak atau tidak? Nah,
Jadi, jika pertanyaannya itu menyatakan bahwa pergerakannya nih itu mengikuti si eliksnya nih, maka kita dapat mengidentifikasi VT ataupun vektor VT gitu. Jadi di sini yang B itu kita dapat tulis vektor VT. Nah, jadi vektor VT-nya nih itu sama dengan turunan pertama dari si vektor posisi. Jadi turunan pertama dari R ya, RT. Nah, jadi di sini untuk turunan dari vektor R-nya nih itu kita dapat nih R ya. Untuk turunannya ini berarti turunan sin T kan cos T ya. Terus turunan cos T itu min sin. Terus turunannya ini tadi kita sudah dapat yang ini ya. Nih. Oke, jadi dapat kita tulis untuk turunan sin T itu cos T. I-nya jangan lupa kita tulis ya. Nah, turunan dari cos T jadi itu kan min sin ya. Sin T J plus. Nah, untuk turunannya ini kita sudah dapat tadi ini 2T min 3. Nah, di sini untuk vektor dari VT-nya nih, itu saya misalkan dia itu vektor 0 ya. Jadi otomatis ini dapat saya tulis jika dia vektor 0 ya, berarti 0 I plus 0 J plus 0 K. Nih, kita tulis lagi ya. Cos T I min sin T C plus 2T min 3. Nah, di sini dapat kita lihat nih, ini kan sama-sama I ya. Jadi di sini kita dapat itu bahwa cos T-nya nih itu sama dengan 0 gitu. Min sin, min sin T ini juga sama dengan 0. Terus 2T min 3 juga sama dengan 0. Maka saya dapat tulis cos T sama dengan 0 gitu. Terus min sin T itu sama dengan 0 juga. Terus 2T min 3 ini sama dengan 0 juga. Oke. Nah, untuk yang 2T min 3 ini tadi kita dapat T-nya ini 3/2 ya. Oke. Nah, untuk min sin T ini, T-nya ini kita dapat itu NV dengan N-nya ini itu bilangan bulat. Kemudian untuk cos T ini kita dapat 2N plus 1 kita kalikan dengan V/2 dengan N-nya ini bilangan bulat juga. Oke. Nah, jadi jika kita lihat dari tiga persamaan ini ya, ini tidak ada satu nilai T yang memenuhi ketiga persamaan ini gitu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ini partikel ini tidak pernah berhenti bergerak gitu. Oke, jadi di sini kan saya identifikasi
saya buktikan menggunakan vektor ya. Jadi di sini saya coba eh, mengidentifikasi besarnya si vektor gitu dengan gunakan kecepatan ataupun kelajuan. Oke. Jadi di sini kita dapat norm V, norm Vt ya. Oke. Ini sama dengan 0 ya. Jadi kita dapat oke. Jadi ini cos T ya. Cos T ini kita kuadratkan jadi cos kuadrat T ya. Terus ini sorry. Terus ini min sin T kita kuadratkan juga. Plus 2T min 3 kuadrat. Oke. Jadi sesuai rumusnya dari trigonometri ya. Ini kita dapat ini kan min sin T dikuadratkan kan hasilnya sin kuadrat T ya. Maka ini kita dapat itu sama aja hasilnya 1 ya. Hasilnya 1 ya. Jadi dapat kita tulis ini 1 plus ini ya kita tulis lagi. Ini sama dengan 0. 2T min 3. Terus kita dapat tulis 1 plus 2T min 3 dikuadratkan sama dengan 0. Nah, ini supaya ini hasilnya 0 ya. Ini harusnya hasilnya ini min 1. Jadi min 1 plus 1 itu hasilnya 0. Nah, tapi untuk 2T min 3 kuadrat ini itu satu pun tidak ada solusi yang memenuhi si T-nya ini agar hasilnya menjadi min 1 ya. Ini 2T min 3 ya dikuadratkan. Ini harusnya min 1 supaya hasilnya ini 0 gitu. Nah, tapi ini tidak ada solusi gitu. Tidak ada satupun nilai T yang memenuhi ini agar menjadi nilainya minus 1 gitu. Nah, jadi dari dua identifikasi yang kita lakukan, jadi di sini dapat kita simpulkan untuk partikel ini itu tidak pernah berhenti bergerak gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang B itu partikel tidak pernah berhenti bergerak. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menjawab soal nomor 1C. Jadi di sini ditanya itu pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah. Oke. Nah, karena ditanya posisi 12 meter di atas tanah, itu kita dapat nih bahwa pergerakan dari soalnya tuh itu menunjukkan arahnya tuh vertikal gitu ke atas. Nah, sebelum yang kita dapat untuk yang jetnya nih itu kan untuk yang pergerakan vertikal ya. Maka di sini kita dapat memakai untuk parameter si jet ini karena gerakannya sama-sama vertikal gitu. Jadi di sini
Saya tulis ZT sama dengan, tadi dalam soalnya ditanya 12 meter ya. Berarti sama dengan 12 gitu, 12 meter. Oke. Nah, untuk ZT-nya ini, kita tulis ini T kuadrat min T plus 2. T kuadrat min T plus 2 sama dengan 12. Oke. Nah, T kuadrat min T. Nah, 12 ini kita pindah ruas ke kiri jadi negatif. Jadi 2 dikurangi 12 itu hasilnya minus 10 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Jadi ini kita dapat ini min 5 dan ini plus 2. Karena min 5 dikalikan 2 hasilnya min 10. Min 5 ditambah 2. Oh, sorry. Ini min 3 ya. Ya, soalnya di sini min 3T ya. Saya maaf salah tulis. Jadi min 5 dikalikan 2 itu hasilnya min 10. Terus min 5 ditambahkan 2 itu hasilnya min 3. Nah, jadi di sini kita dapat T-nya itu positif 5 atau T-nya itu negatif 2 gitu. Nah, kita tahu ya, dalam soalnya itu diberikan syarat T-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Maka di sini kita memakai yang T sama dengan 5 gitu. Nah, jadi sini saya simpulkan, maka saat T sama dengan 5, satuan waktu partikel ini akan berada pada ketinggian 12 meter di atas tanah. Oke, jadi jawabannya itu T-nya sama dengan 5. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal nomor 1 bagian D. Jadi ditanya, berapakah kecepatan partikel saat berada pada ketinggian 12 meter dari tanah gitu. Oke, jadi eh, di sini kita disuruh mencari kecepatan partikel pada saat ketinggian 12 meter. Nah, tadi kan kita sudah dapat nih, kalau saat ketinggian 12 meter itu T-nya 5 kan. Nah, jadi untuk mencarinya, itu kita pakai norm V. Nah, T-nya kita ganti dengan 5. Oke, nah tadi kan kita dapat nih, bahwa vektor T-nya itu sama dengan ini ya. Nih, sama dengan ini. Jadi kita tulis nih, berarti kita dapat nih cos T-nya kita ganti 5, kita kuadratkan, plus eh min sin ya, min sin T, berarti min sin 5, kita kuadratkan, plus nih 2 2 T aja. Nah, T-nya kita ganti 5 jadi 2 kali 5 ya, 2 kali 5 min 3
dikuadratkan. Oke, jadi ini kita dapat cos kuadrat 5 plus ini min sin 5 dikali min sin 5 hasilnya bakal positif ya. Oke, ini kita tulis sin 5 sinus kuadrat 5 ya. Plus ini 2 kali 5 itu 10 dikurangi 3 hasilnya 7. Nah, 7 kuadrat itu kita dapat 49 ya. 49. Nah, ini kita dapat ini tuh hasilnya sama aja dengan 1 gitu. Ini itu sama aja dengan 1. Jadi kita dapat nih 1 plus 49. Jadi akar dari 50. Nah, akar dari 50 itu sama aja dengan akar dari 25 dikalikan dengan akar 2. Nah, akar 25 itu kan 5 ya. Jadi jawabannya ini 5 akar 2. Jadi jawabannya itu 5 akar 2 meter ya per satuan waktu. Jadi jawaban yang D itu 5 akar 2 meter per satuan waktu. Oke, untuk soal nomor 1 yang terakhir saya akan jawab ya untuk yang bagian E. Jadi pada ketinggian 12 meter, jika partikel ini keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari si helix, kita disuruh menentukan vektor arah dari garis singgungnya. Oke, nah jadi ini nih lagi bergerak nih di helix ya kan. Nah, pada ketinggian 12 meter, ini dia keluar dari lintasan si helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix. Jadi kita disuruh menentukan vektor arah. Nah, oke. Jadi untuk mencari vektor arahnya, ini sama aja dengan kita mencari vektor V5 gitu. Nah, kita dapat nih untuk vektor VT-nya itu kan tadi cos T ya. Cos TI min sin TJ plus 2T min 3K. Jadi kita tulis balik untuk rumus si VT-nya nih. Itu cos TI min ya. Kemudian plus 2T min 3. Oke. Nah, jadi kita tinggal ganti aja T-nya gitu. Menjadi 5. Jadi saya tulis ulang. V5, vektor V5. Kita dapat ini cos 5 I min sin 5 J plus. Nah, di sini T-nya kita ganti 5 jadi 2 kali 5 10 dikurangi 3 7 ya. Sini plus 7K. Oke. Jadi untuk jawaban dari E untuk vektor arahnya ini kita dapat seperti ini. Oke. Oke. Selanjutnya saya akan
menjawab soal nomor 2 ya. Di sini diketahui kurva berikut ya. Di sini kurva banyak aturan ya. Dengan y-nya itu 0 jika x-nya kurang dari sama dengan 0. Dan untuk x pangkat 3 jika x-nya lebih dari 0. Nah, di sini kita disuruh untuk yang A dulu ya. Kita disuruh menentukan eh, nilai y aksen saat x-nya sama dengan 0. Nah, jadi di sini ini saya tulis fx saja ya, biar lebih enak dilihatnya. Oke, berarti untuk yang A ini, itu kita ditanya f aksen 0 ya. Ini berapa sih gitu. Oke, nah jadi karena ditanya nih f aksen 0 itu berapa, maka di sini saya akan coba buktikan apakah fungsi ini itu diferensiabel atau tidak gitu. Jadi saya coba cari turunan kiri dan turunan kanannya. Jadi di sini yang pertama saya coba cari turunan kirinya ya. Seperti limit x mendekati 0 dari kiri. Nah, berarti ini fx dikurangin f0 ya per x dikurangi 0. Maka ini kita dapat limit x mendekati 0 dari kiri. Fx-nya tadi kan 0 ya. Ini 0 dikurangi f0 berarti 0 per x min 0 x. Ini hasilnya 0 per x hasilnya 0. Oke, saya coba cari turunan kanannya. Berarti ini limit x mendekati 0 dari kanan gitu. Berarti ini fx min f0 per x min 0. Nah, untuk fx-nya, ini kan dari kanan ya. Maka kita memakai yang x pangkat 3 gitu. Di x pangkat 3 dikurangin f0 itu 0 per x gitu. Ini, sorry, ini limitnya belum. Saya tulis lagi. Maka di sini, ini kita x, jadi sisa 2, x pangkat 2. Berarti ini limit x mendekati 0 dari kanan x kuadrat itu 0. Oke, jadi di sini kita dapat simpulkan ya. Karena nilai turunan dari kiri dan turunan kanannya sama, maka kita dapat simpulkan bahwa fungsi dari si f aksen 0 ini itu diferensiabel gitu. Dan untuk nilainya, di sini saya simpulkan ya. Karena turunan kirinya sama dengan turunan kanannya itu sama dengan 0, maka nilai f aksen 0 ataupun y aksen ini sama dengan 0 juga gitu. Jadi jawaban untuk yang A ini. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal terakhir 2B. Itu tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Oke. Jadi di sini kita disuruh besar kelengkungannya di kurva titik ini. Jadi
Di sini saya coba tulis K aja ya. Berarti Y double aksen per 1 plus Y aksen dikuadratkan. Ini dikuadratkan 3/2. Oke, jadi di sini em, saya coba cari Y double aksen ya. Jadi Y double aksen itu kan sama aja ya dengan F double aksen ya. Double aksen 0 gitu. Nah ini berapa nih? Maka kita sama dengan yang A tadi. Jadi kita cari apakah F double aksen ini di X-nya sama dengan 0. Ini tuh diferensiabel atau tidak gitu. Apakah ada nilainya atau tidak. Maka di sini saya akan cari turunan em, turunan kiri dan turunan kanannya gitu. Maka sini saya tulis F double aksen dari kiri turunannya. Berarti limit X mendekati 0 dari kiri. Ini berarti F aksen ya. F aksen X dikurangin F aksen 0 gitu. Per X min 0. Berarti ini kita tulis lagi limit X dekati 0 dari kiri. Nah, dari kirinya tadi ya, ini kan 0 ya. Nah, turunan 0 itu 0 juga gitu. Jadi, ini 0 dikurangin F aksen 0, ya 0 gitu. Per X. Ini sama aja, hasilnya 0 gitu. Kemudian, untuk turunan kanannya, F double aksen dari kanannya. Ini limit X mendekati 0 dari kanan. Ini kita tulis lagi F aksen X dikurangin F aksen 0. X min 0. Oke, ini kita tulis ulang dulu. Nah, jadi ini kan turunan dari kanannya. Itu kita memakai yang X pangkat 3. Nah, turunan X pangkat 3 itu 3X kuadrat. 3X kuadrat gitu. Dikurangin 0 per X. Ini habis ya. Jadi sisa 3X saja. Nah, ini hasilnya 0 juga. Nah, jadi di sini karena hasilnya dari turunan kiri dan turunan kanan sama-sama 0, maka kita simpulkan ya bahwa F double aksen 0 itu diferensiabel. Oke. Nah, di sini karena hasilnya sama-sama 0, jadi di sini kita disuruh mencari K0 gitu. Berarti ini Y double aksen kita ganti sama aja dengan F double aksen ya. Jadi
Ini F double aksen, ini 0 per, ini 1 plus, sorry. Ini F double aksen 0 dikuadratkan. Kemudian ini pangkat 3/2. Oke. Nah, karena kita dapat tadi ini ya, F aksen ya tadi kita dapat itu 0. Maka ini kita tulis ya 0 lagi di sini. 0 per 1 plus ini hasilnya 0 tadi. Ya, 0 di 0 pangkat 3/2. Nah, jadi di sini untuk 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya bakal tetap 1 gitu. Jadi 1 pangkat 3/2 hasilnya tetap 1. Kemudian 0 per 1 itu hasilnya 0. 0 gitu. Maka untuk besar kelengkungannya itu sama dengan 0. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, Saud Situmorang, yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang salah ataupun yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.